Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinau Geografi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi tenaga geologi pembentuk muka bumi. Lebih tepatnya tenaga endogen dan eksogen. Materi ini kelas 10 ya. Bagi kelas 11 dan kelas 12 tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan juga menambah pengetahuan. Dan bagi kalian yang baru pertama kali lihat video ini atau baru pertama kali lihat channel ini, saya ucapkan welcome, selamat datang. Dan mudah-mudahan cara saya menyampaikan informasi bisa kalian terima dengan baik. Tenaga geologi pembentuk muka bumi. Oke, sebelum kita bahas, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian ini. Ini adalah kenampakan muka bumi. Ada pegunungan yang modelnya seperti ini. Ada lembah, atau mungkin model pegunungannya seperti ini ya, seperti bebatuan kering, ada semacam gurun pasir, atau mungkin juga seperti jurang dan sungai. Pokoknya semuanya kenampakannya tidak pernah rata. Nah, itu yang disebut dengan morfologi atau kenampakan muka bumi. Lalu bagaimana sih itu semua bisa terbentuk atau bisa terjadi? Jawabannya adalah ada dua tenaga yang menyebabkan pembentukan muka bumi, yaitu tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Apa itu tenaga endogen dan juga tenaga eksogen, dan apa saja macam-macamnya? Yuk kita bahas bersama ya. Yang pertama kita akan membahas tentang tenaga endogen. Apa sih tenaga endogen itu? Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Dan tenaga yang berasal dari dalam bumi itu ada tiga, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme. Jadi ada tiga pembagian. Apa itu tektonisme? Tektonisme adalah peristiwa pergeseran atau perubahan batuan kulit bumi secara vertikal maupun horizontal yang dipengaruhi oleh tenaga dari dalam bumi, yaitu endogen itu sendiri. Lebih tepatnya pergerakan lempeng tektonik. Tektonisme sendiri terbagi menjadi dua bentukan nantinya. Ketika setelah bergerak, lempeng tektonik itu akan membentuk dua bentukan. Yang pertama adalah lipatan, dan yang kedua adalah patahan. Apa itu lipatan dan patahan? Lipatan adalah bentuk kulit bumi yang berbentuk lipatan, jadi lipat-melipat gitu bergelombang, yang terjadi karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dari dua arah berlawanan, sehingga lapisan-lapisan batuan di sekitarnya terlipat dan membentuk puncak lipatan. Yang atas atau yang paling tinggi disebut dengan antiklin, dan yang melengkung ke bawah disebut lembah atau syncline. Yuk kita lihat gambar yang ini. Ini saya ibaratkan yang bagian atas ini adalah permukaan bumi. Awalnya permukaan bumi itu memang datar seperti ini. Kemudian terdapat tenaga endogen atau dari dalam bumi yang bergerak berlawanan. Yang satu arahnya ke sini, yang satu arahnya ke sini. Analoginya seperti itu. Kemudian karena sifat kerak bumi ini elastis sehingga membentuk lipatan. Jadi ada yang naik ke atas, ada juga yang ke bawah. Yang atas yang saya sebut tadi adalah antiklin, yaitu gunung, pegunungan, puncaknya. Dengan yang bawah adalah syncline, yaitu bisa jadi lembah atau mungkin kalau di dasar laut akan menjadi sebuah cekungan. Maka kenapa kok permukaan bumi bisa bergunung-gunung? Ya karena ada tenaga dari dalam bumi yang mendorong gerak bumi itu sendiri atau mendorong lempeng bumi itu. Nah, lipatan-lipatan sendiri ada berbagai macam. Ini hanya gambar aja ya. Yang pertama ada lipatan yang tegak, jadi sifatnya simetris seperti ini, seperti gundukan atau polisi tidur gitu ya, jadi simetris. Yang kedua ada lipatan miring, jadi dari simetris ke miring ini agak lebih miring, di sebelah sini lebih curam dan di sebelah sini lebih landai. Dan dorongan yang lebih tinggi lagi dari sebelah sini mengakibatkan lipatan yang lebih miring lagi di sini, maka disebut dengan overfall. Dan selama bumi berotasi, lipatan ini akan terus terbentuk karena saling mendorong dari lempeng tektonik itu, sehingga bentuknya semakin merebah seperti ini. Dan lama-kelamaan akan terjadi patahan atau retakan di sini. Jadi kalau dari kenampakan bumi yang asli gitu kelihatannya ya hanya gundukan aja, tapi dari segi struktur atau lapisan ada lipatan atau yang melengkung seperti ini. Nah, itu akan terlihat ketika kulit bumi mengalami denudasi. Oke, itu lipatan ya. Yang kedua adalah patahan. Patahan adalah proses tektonisme yang terjadi akibat pengaruh tenaga dari arah horizontal maupun vertikal. Patahan ini terjadi karena akibat lipatan yang terus terjadi sehingga menimbulkan retakan.
Retakan ini yang menyebabkan lempeng bumi mengalami patah. Jadi ada patahan. Kalau kalian lihat gambar di sini, awalnya lapisan ini sejajar, tapi ada yang mengalami penaikan atau mungkin yang ini mengalami penurunan sehingga lapisannya menjadi patah. Itu yang disebut dengan patahan. Yang kedua adalah vulkanisme, dari katanya vulkan yaitu gunung. Jadi vulkanisme adalah segala kegiatan magma dari lapisan dalam litosfer yang bergerak ke lapisan yang lebih atas atau keluar ke permukaan bumi. Jadi vulkanisme itu satu kesatuan rangkaian kegiatannya dari magma sampai keluar ke permukaan bumi. Nah, dari vulkanisme itu kita bisa lihat berbagai macam tipe gunung api. Ada 3 macam. Yang pertama tipe gunung api mar, yang kedua tipe perisai, dan yang ketiga tipe strato. Jadi nama ini bisa kita lihat dari bentuknya ya. Kalau tipe itu mar, maka di sini ada kawah gunung apinya yang sangat besar, jadi lubangnya besar. Itu tipe mar. Contohnya ya seperti Gunung Bromo. Yang kedua ada tipe perisai, jadi gunungnya itu tidak terlalu tinggi tapi sangat luas alias landai. Hal ini dikarenakan memang tipe magmanya yang sangat cair sehingga jangkauan untuk luas di wilayahnya menjadi jauh lebih lebar. Yang ketiga adalah gunung tipe strato. Jadi ini yang umum kita ketahui, bentuknya seperti kerucut atau seperti tumpeng gitu ya. Nah, jadi ada 3 jenis tipe gunung api. Selanjutnya gerakan magma. Jadi ketika membahas gunung api atau vulkanisme, pasti di situ ada gerakan-gerakan magma. Magma itu sumber material yang ada di dalam gunung api. Bentuknya merah dan cair dan juga panas ya. Ada 2 pergerakan, yang pertama adalah intrusi magma, yang kedua ekstrusi magma. Jadi intrusi magma itu adalah proses penerobosan, ekstrusi juga sama proses penerobosan, cuma bedanya kalau intrusi itu tidak sampai keluar ke permukaan. Artinya magma hanya menerobos ke celah-celah yang masih ada di dalam gunung api itu sendiri. Sedangkan ekstrusi adalah penerobosan yang magmanya bisa sampai keluar ke permukaan bumi. Jadi kalau dianalogikan dalam gambar bentukannya seperti ini. Jadi ini adalah penampang dari gunung api, di sini adalah gunung api ya. Jadi di bawah ini adalah dapur magmanya. Jadi magma selalu terproduksi selama lempeng-lempeng bumi itu selalu bertabrakan atau bergesekan. Nah, karena sifatnya yang sangat panas dan juga banyak terkandung gas-gas yang mendorong magma ini selalu ingin keluar, sehingga dia masuk ke dalam celah-celah bumi, dan inilah yang disebut dengan intrusi. Nah, berbagai macam nama intrusi, seperti sini ada lakolit, kemudian ada dike, ada sil, dan ini adalah korok atau bisa kita katakan gang ya, pipa untuk keluarnya magma, dan yang nomor 7 ini adalah lapolit. Semua ini juga termasuk dalam intrusi. Nah, tapi ada intrusi yang bisa sampai keluar. Jadi ketika kita lihat di sini lubang gunung apinya, tapi magma itu bisa sampai keluar. Inilah yang disebut dengan ekstrusi, penerobosan magma yang sampai ke permukaan bumi. Sedangkan yang tidak keluar sampai ke permukaan bumi ini disebut dengan intrusi. Jadi kurang lebih demikian. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Jadi kalau cara keluarnya magma itu disebut dengan erupsi. Jadi erupsi itu ada erupsi yang eksplosif. Eksplosif itu disertai dengan ledakan. Ada juga erupsi yang bersifat efusif. Jadi hanya keluar magma gitu aja, cair, melebar seperti itu. Itu yang disebut erupsi efusif. Ada 2 ya. Dan peristiwanya dinamakan vulkanisme. Jadi proses kesatuan semuanya itu mulai dari terbentuknya magma sampai menerobos dan sampai gunung itu meletus atau mengeluarkan magma, itulah yang disebut dengan vulkanisme. Ketiga, seisme. Seisme itu gempa bumi, yaitu getaran yang terjadi di permukaan bumi, biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi atau kerak bumi. Ya, walaupun gempa itu macam-macam, tapi umumnya karena pergerakan lempeng tektonik. Jadi kalau digambarkan, ini adalah permukaan bumi. Gempa bumi itu pasti ada yang namanya epicentrum. Epicentrum itu adalah pusat gempa. Jadi pusat tabrakan lempengnya di mana? Misalkan di sini. Titik ini disebut dengan epicentrum. Epicentrum itu ada di permukaan ya. Dan ada pula hipocentrum. Hipocentrum itu adalah kedalaman gempa, sehingga ada gempa yang bersifat gempa dalam, ada juga yang bersifat gempa dangkal.
Yang kebanyakan kita rasakan itu adalah gempa dangkal sehingga sangat dekat dengan permukaan bumi. Tapi bagaimana, apakah gempa dalam juga bisa kita rasakan? Ya, jika gempa itu skalanya sangat tinggi maka tetap bisa dirasakan manusia. Dampak yang ditimbulkan paling banyak adalah retakan atau pecahan, bahkan rusaknya bangunan-bangunan. Nah, kita bisa lihat ya, banyak sekali kerusakan bangunan yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Nah, gempa bumi sendiri itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama gempa tektonik, yang kedua gempa vulkanik, dan yang ketiga gempa runtuhan. Yang paling banyak dirasakan adalah gempa yang pertama, yaitu gempa tektonik. Apa itu gempa tektonik? Gempa tektonik itu adalah gempa yang disebabkan oleh tabrakan lempeng tektonik. Jadi lempeng bumi yang saling bertabrakan terus itu akan menimbulkan getaran. Getarannya disebut dengan gempa. Yang kedua gempa vulkanik, yaitu gempa yang disebabkan oleh gunung api yang mau meletus. Jadi gunung api kalau mau meletus itu biasanya terdapat gempa-gempa kecil atau yang disebut dengan gempa tremor. Jadi lingkupnya lokal, ada di sekitar wilayah gunung api. Biasanya yang bisa merasakan itu seperti hewan-hewan gitu ya. Nalurinya sangat besar sekali. Yang ketiga gempa runtuhan. Runtuhan ini adalah bebatuan yang sangat besar, kemudian dia jatuh karena gaya gravitasi dan menimbulkan getaran. Nah, getarannya itu disebut dengan gempa bumi. Pusat gempa yang berasal di dasar samudra atau lempeng samudra dasar dan menimbulkan patahan, maka bisa berakibat sangat fatal atau berakibat besar. Contohnya adalah peristiwa tsunami. Kalian pernah dengar tsunami kan? Nah, tsunami itu apa? Tsunami itu adalah gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, atau bisa juga karena tanah longsor, atau mungkin juga erupsi gunung api dan juga jatuhnya meteor. Jadi sangat banyak sekali penyebab tsunami itu, tapi paling besar terjadi adalah pergeseran lempeng tektonik atau gempa bumi yang terjadi di lempeng samudra. Jadi kalau dianalogikan seperti ini gambarnya, lempeng ini awalnya satu kesatuan atau tidak patah. Karena ada tabrakan lempeng tektonik, maka lempeng yang bersifat tidak elastis ini ya awalnya memang elastis, tapi lama-kelamaan jika terdorong pasti akan mengalami patah. Ketika patah, di sini akan timbul celah atau retakan. Nah, karena ada patahan, maka air yang ada di samudra ini akan masuk secara otomatis. Sehingga salah satu indikator ketika akan terjadi tsunami adalah gempa dan disusul dengan surutnya air laut di pantai. Kenapa air pantai surut? Karena air laut ini mengisi celah atau patahan yang ada tadi, dan setelah penuh akan kembali menjadi sebuah gelombang yang lebih tinggi yang disebut dengan tsunami. Jadi bagi kalian ketika ada di daerah pantai atau di laut lepas terjadi gempa dan tiba-tiba air laut surut, segera menjauh dari pantai. Pasti atau kemungkinan besar akan terjadi tsunami. Oke, itu untuk tenaga endogen. Mudah-mudahan kalian paham ya nak. Yang kedua kita akan membahas tentang tenaga eksogen. Apa itu tenaga eksogen? Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, tenaga itu terbagi dalam beberapa peristiwa. Yang pertama adalah pelapukan, yang kedua erosi, ketika mass wasting atau masa jatuhan ya. Kemudian yang terakhir adalah sedimentasi. Kita akan bahas satu persatu ya. Apa itu pelapukan? Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan pembentuk litosfer menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi proses hancurnya batuan, singkatnya seperti itu. Nah, pelapukan sendiri terbagi menjadi 3. Ada pelapukan mekanik atau pelapukan fisik, yang kedua pelapukan biologis, dan yang ketiga adalah pelapukan kimiawi. Pelapukan mekanik adalah pelapukan yang hanya merubah wujud fisiknya saja, jadi tidak ada perubahan yang lain selain fisik menjadi lebih kecil. Itu disebut pelapukan mekanik atau pelapukan fisik. Yang kedua, pelapukan biologis. Pelapukan biologis itu adalah pelapukan yang dikarenakan makhluk hidup. Contoh yang paling gampang itu adalah tumbuhan lumut. Jika kalian pernah melihat lumut tumbuh di batu atau di tembok, nah itu berarti dia sedang melakukan proses pelapukan. Biasanya kalau sudah ditumbuhi lumut, di baliknya pasti akan muncul seperti tanah atau hasil pelapukannya. Yang ketiga adalah pelapukan kimiawi, namanya aja kimiawi. Jadi terjadinya pelapukannya disertai dengan perubahan susunan kimia. Contohnya seperti apa? Kalau kalian pernah melihat besi yang berkarat, nah awalnya tidak berkarat kan, kemudian dia mengalami lapuk, tapi
susunan kimianya juga mengalami perubahan, jadi besi berkarat. Yang kedua, mungkin jika kalian punya rumah di sekitar tempat yang airnya banyak kadar garam atau tinggi kadar garam, nah biasanya temboknya mudah keropos, mudah hancur. Nah itu juga pelapukan karena terkena air yang banyak mengandung garam. Oke, itu untuk pelapukan ya. Yang kedua adalah erosi. Mungkin kalian sering dengar dengan kata-kata erosi. Erosi itu adalah proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lain oleh satu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Gampangnya erosi itu adalah pengikisan. Jadi terkikis gitu. Nah, erosi pun ada macam-macam. Yang pertama ada ablasi, yang kedua abrasi, yang ketiga eksarasi atau gletser, dan yang terakhir adalah deflasi. Yang pertama adalah ablasi. Ablasi itu adalah erosi yang dikarenakan air yang mengalir, bisa jadi air sungai atau mungkin juga air hujan. Yang kedua abrasi, sering dengar kan? Abrasi itu berarti pengikisan atau erosi yang dikarenakan gelombang atau ombak di laut itu. Dan yang ketiga adalah eksarasi atau gletser. Jadi ini terjadi di daerah yang ada esnya atau salju ya. Tepatnya di daerah yang ada gunung esnya. Jadi ketika es di puncak gunung itu mencair, maka akan mengalir. Ketika mengalir itu akan mengikat material yang dilewatinya, sehingga akan terjadi erosi. Dan yang keempat adalah deflasi. Deflasi itu adalah erosi yang disebabkan oleh angin. Jadi angin itu juga bisa mengerosi. Seperti gambar di background ini juga adalah hasil erosi angin. Jadi angin ketika bergerak itu juga membawa material debu dan juga material pasir, sehingga ketika ditabrakkan ke bentukan seperti gunung atau dataran tinggi yang kosong tidak ada penutupnya, maka akan terjadi baret-baret ringan atau seperti tergerus gitu. Nah itu adalah erosi dikarenakan angin atau yang disebut dengan deflasi. Yang ketiga ada mass wasting. Mass wasting itu adalah pemindahan massa batuan atau tanah karena gaya berat, atau bisa juga dikatakan mass wasting adalah gerakan tanah, jadi bergerak menuju ke arah yang lebih rendah. Contohnya seperti tanah longsor atau landslide. Pernah lihat ya tanah longsor ya? Itu disebut juga mass wasting. Atau tanah amblas. Amblas itu ya seperti tiba-tiba hilang gitu, bolong gitu ya, yang disebut dengan land subsidence. Ada tanah nendat. Tanah nendat itu atau slumping ya, jadi semacam longsor juga tapi tidak terjadi sekaligus, jadi bertahap sehingga bentuknya seperti terasiring gitu, bertangga-tangga gitu. Itu disebut tanah nendat. Ada tanah mengalir, jadi outflow, jadi ada aliran tapi ada kandungan tanahnya juga, mirip tanah longsor tapi ini lebih cair gitu ya. Kemudian ada soil grab atau rayapan tanah, biasanya ada di daerah dataran tinggi. Jadi soil grab atau rayapan tanah ini bisa dibuktikan dengan pohon-pohon yang tumbuh di daerah yang miring tapi tegak ke atas. Jadi tumbuhnya miring tapi tumbuhnya ke atas. Yang keempat yaitu bentukan terakhir yaitu sedimentasi. Sedimentasi simpelnya adalah pengendapan. Lebih lengkapnya adalah pengendapan massa batuan atau tanah di suatu tempat setelah mengalami erosi dan transportasi atau pemindahan. Jadi sedimentasi itu pengendapan ya. Ada beberapa macam bentukan dari pengendapan atau sedimentasi, ini saya contohkan aja. Jadi bentukan yang seperti ini disebut dengan delta. Delta itu adalah pengendapan dari muara sungai yang ada di dekat laut atau di pinggir laut, itu disebut dengan delta. Itu juga pengendapan. Kemudian yang kedua pengendapan oleh angin yaitu sand dunes. Jadi seperti gurun pasir. Apakah di Indonesia ada? Ada. Tepatnya di pantai Parangtritis. Itu ada sand dunes ya, jadi ada bentukan tanah gitu melengkung seperti ini. Jadi angin yang membawa material pasir diendapkan di satu tempat yang sama, maka terbentuklah seperti gundukan, disebut sand dune. Kemudian ada tombolo. Jadi tombolo itu adalah pengendapan di antara satu pulau dengan pulau yang ada di luar, atau tepatnya Pulau Karang gitu ya. Katakan ini Pulau Karangnya. Nah pengendapan ini yang disebut dengan tombolo, pasir putih. Awalnya tidak ada, awalnya laut, tapi karena banyak sekali pasir atau material, atau mungkin juga ada di sini kena gelombang, diendapkan juga di sini, jadilah daratan. Ini yang disebut tombolo. Jadi dia menghubungkan antara dua pulau ini. Oke anak-anak, itu dulu materi kali ini tentang tenaga geologi pembentuk muka bumi, lebih tepatnya tenaga endogen dan juga tenaga eksogen.
Jadi kalau ada pertanyaan nanti silahkan tulis saja ya di kolom komentar. Kalau terasa video ini bermanfaat, silahkan kalian sebarkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.